Halo saudara, dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Presiden Trump menyatakan akan segera menunjuk Direktur FBI yang baru menggantikan James Comey. Pemecatan Presiden Trump atas Direktur Badan Penyelidik Federal ini menuai kritik karena James Comey tengah menyelidiki kemungkinan adanya kolusi antara pemerintah Rusia dan tim sukses Presiden Trump pada masa kampanye Pilpres AS 2016. Presiden Trump menyatakan akan segera menunjuk Direktur FBI, Badan Penyelidik Federal yang baru, menggantikan James Comey. He's a showboat, he's a grandstander. The FBI has been in turmoil, you know that, I know that, everybody knows that. Dalam wawancara dengan NBC ini, Presiden Trump mengatakan James Comey menegaskan FBI tidak tengah melakukan penyelidikan atas dirinya. Sementara surat kabar New York Times melaporkan, menurut penuturan koleganya, James Comey menolak tuntutan Presiden Trump agar ia setia padanya. Presiden Trump juga mengancam via Twitter bahwa Comey sebaiknya berharap tidak ada rekaman pembicaraan tersebut. Perkembangan ini memicu kecurigaan bahwa Presiden Trump ingin menghambat penyelidikan FBI mengenai kemungkinan kolusi antara pemerintah Rusia dan tim sukses Presiden Trump pada masa kampanye Pilpres Amerika 2016. It is impossible to see this as anything else than Donald Trump trying to stop an investigation, interfering with an investigation that's looking into very serious issues. Direktur sementara FBI meyakinkan wakil rakyat Amerika bahwa penyelidikan kubu Trump dan campur tangan Rusia akan berlanjut, meski direkturnya telah dipecat. You cannot stop the men and women of the FBI from doing the right thing, protecting the American people and upholding the Constitution. Kasus ini semakin menekan popularitas Presiden Trump. Jajak pendapat Quinnipiac terkini menunjukkan angka dukungan hanya 36%. Demikian laporan tim VOA. Akhir minggu lalu di Washington DC, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti meraih penghargaan kemaritiman tertinggi Peter Benchley Oceans Award for Excellence in National Stewardship atas visi dan kebijakan pembangunan ekonomi dan konservasi laut di Indonesia. Menteri Susi menyatakan kepada VOA penghargaan ini merupakan pendorong baginya mencapai agenda selanjutnya ke depan. Gemuruh tepuk tangan mengiringi penganugerahan Peter Benchley Ocean Award kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujiastuti di Auditorium Museum Smithsonian, Washington DC. I will dedicate this award for the continuing protecting and make sure that the ocean is there with all the fish for our next generation, for our grandchildren, for our great-grandchildren, and for the world. Thank you very much. Penghargaan Peter Benchley Ocean Award tidak hanya mengakui prestasi pembuat kebijakan publik, tapi juga aktivis, peneliti, serta seniman yang melakukan usaha konservasi laut. Ditemui pada simposium sebelum malam penganugerahan, Menteri Susi menganggap penghargaan ini sebagai bentuk afirmasi kebijakan yang selama ini telah dijalankannya. Meyakinkan saya bahwa apa yang kita lakukan sudah benar. Apalagi secara parameter ekonomi seperti saya jelaskan kan juga luar biasa. Dalam paparannya, Menteri Susi menyampaikan cadangan ikan yang meningkat pesat dari 6,5 juta ton pada tahun 2014 menjadi 9,9 juta ton. Menurutnya ini tak lepas dari dukungan Presiden khususnya terkait penanganan pencurian ikan. Kadang mungkin harus ada compromising, tapi itu yang tidak boleh dilakukan. Hanya kadang-kadang tekanan politik mengharuskan seseorang untuk berkompromi. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan berpartisipasi sebagai penyelenggara side event saat konferensi kelautan PBB pada bulan Juni. Demikian laporan tim VOA. Saudara, satu lagi warga Indonesia yang membanggakan dengan prestasinya di Amerika Serikat minggu ini adalah Rizal Iwan, aktor muda yang kini tengah tampil di panggung teater Washington DC dalam Forgotten Kingdoms. Drama ini menggambarkan pertemuan dua budaya melalui kisah seorang misionaris Amerika yang datang ke Kepulauan Riau di tahun 80-an. Forgotten Kingdoms berkisah tentang permasalahan keluarga misionaris dari Amerika yang menyentuh banyak sisi kehidupan. Jadilah aktor Indonesia Rizal Iwan berperan sebagai Yusuf bin Ibrahim. And I ended up doing a reading in Jakarta through Jakarta Players. And that's actually where I met Rizal. 4 weeks later, we called him up and said, "Hey, would you like to come to America?" Sometimes this is the way with father. Rizal mengaku bahwa tawaran ini adalah impian yang menjadi kenyataan. Drama sepanjang sekitar 2 jam ini seluruhnya dalam bahasa Inggris. Dialog dalam bahasa Indonesia sangat minimal. Hello again.
ada beberapa sisi dari Yusuf yang saya bisa identify gitu. Dan itu memudahkan proses saya untuk mendalami peran Yusuf gitu. Misalnya tentang hubungannya dengan keluarganya, pertanyaan-pertanyaannya dia tentang kepercayaan, tentang budaya, itu kebanyakan dari pertanyaan-pertanyaan itu juga saya bisa relate gitu. Bila sedang tidak berakting, Rizal menulis artikel, fiksi, dan naskah. Bersama penulis-penulis lain, ia sudah menerbitkan 5 buku antologi fiksi. Forgotten Kingdoms dipertunjukkan dari 21 April hingga 21 Mei 2017. Demikian laporan tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA.